Universitas Lancang Kuning, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PG PAUD. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Metodologi Pengembangan Sosial dan Emosional yang diampu Ibu dosen Siti Fadila MPD. Dalam video ini saya akan membahas pertama, definisi perkembangan sosial emosional anak. Perkembangan sosial emosional berasal dari 3 suku kata, yakni perkembangan, sosial, dan emosional. Perkembangan berarti perubahan yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme dari lahir sampai mati. Perkembangan juga berarti perubahan dalam bentuk dan dalam integrasi dari bagian-bagian jasmania atau kemunculan pola-pola asasi dari tingkah laku yang tidak pelajar. Sosial, segala sesuatu berkenaan dengan masyarakat, suka memperhatikan kepentingan umum, suka menolong, menderma, dan sebagainya. Sedangkan emosional berkaitan dengan ekspresi emosional atau dengan perubahan-perubahan yang mendalam yang menyertai emosi. Jadi, perkembangan sosial emosional anak usia dini adalah kemampuan anak-anak untuk mencoba-coba, mengatur, mengekspresikan emosi, bentuk hubungan yang aman, serta mengekspor dan belajar dalam konteks keluarga, masyarakat, dan harapan budaya. Teori-teori yang melandasi perkembangan sosial emosional anak usia dini. Yang pertama, teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Yang kedua, teori social learning adalah pandangan yang menekankan kombinasi tentang tingkah laku, lingkungan, dan kondisi sebagai faktor utama dalam perkembangan. Yang ketiga, teori psikoanalisis menekankan bahwa perilaku hanya sebagai permukaan karakteristik dan sebuah pemahaman yang benar tentang perkembangan yang membutuhkan analisis dari makna simbolis, perilaku, dan cara kerja mendalam tentang pikiran. Yang keempat, teori psikososial adalah hubungan antara kesehatan mental atau emosional seseorang dengan kondisi sosial lainnya. Karakteristik perkembangan sosial emosional anak usia dini yaitu yang pertama, emosi anak mudah berubah dari satu kondisi ke kondisi lain. Artinya, emosi anak bersifat sementara, misalnya dari tertawa kemudian menangis, marah, dan senyum. Yang kedua, reaksi emosi anak dapat diketahui melalui gejala perilakunya. Misalnya, anak dapat memperlihatkan reaksi emosionalnya secara tidak melalui kegelisahannya, melamun, dan menangis. C. Faktor pendukung dan penghambat perkembangan sosial emosional. A. Faktor pendukung perkembangan sosial emosional anak. Yang pertama, metode mendidik anak. 2. Faktor keluarga di masa anak-anak awal. 3. Faktor rangsangan lingkungan. 4. Faktor lingkungan sosial yang menyenangkan anak-anak. Sedangkan faktor penghambat perkembangan sosial emosional anak usia dini, yang pertama, faktor lingkungan. Yang kedua, kekurangan pola makan yang baik. Yang ketiga, rendahnya motivasi dalam belajar. Yang keempat, rasa takut dan minder untuk berbeda dengan temannya dan tidak berhasil. D. ABK, anak berkebutuhan khusus, adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Tantrum. Tantrum adalah suatu perilaku yang masih tergolong normal yang merupakan bagian dari proses perkembangan suatu bude dalam perkembangan fisik, kognitif, dan emosi. Nomor 2, menurut pendapat saya, perkembangan sosial emosional anak pada video yang saya nonton, anak mampu mengeksplorasikan emosinya dengan cara tertawa
Sebutkan salah satu contoh metode atau kegiatan untuk mengembangkan sosial emosional anak ini sesuai tahap usia anak. Metode bercerita dan membaca dongeng. Tentu saja cerita yang dipilih haruslah menarik dan mengandung nilai-nilai positif untuk dijadikan contoh dalam kehidupan nyata si kecil. Tanpa harus mendikte, lewat kebiasaan bercerita ini lama-kelamaan si kecil akan mengerti, akan menjadikan nilai positif tersebut sebagai bagian dari dirinya. Kegiatan ini lebih menyenangkan sambil bercerita atau membaca dongeng. Contohnya, cerita sambil memainkan